Rizik Syihab atau HRS tak henti-hentinya mengkompori jamaahnya dengan narasi-narasi kebohongan dan provokatif yang bisa memecah belah persatuan di tengah upaya Presiden Prabowo mempersatukan semua anak bangsa dari perpecahan. Habib Rizik Syihab atau HRS malah mengancam revolusi sambil teriak-teriak takbir di atas panggung. Perilaku Habib Rizik Syihab yang belum kapok di penjara ini membuat masyarakat kembali resah, meminta HRS dan kaki tangannya dipulangkan ke Yaman saja agar negeri ini terhindar dari perpecahan. Melihat fenomena ini, Presiden Prabowo mengutus penasihat Presiden bidang pertahanan nasional, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman, untuk menepis segala bentuk hoaks yang disebarkan oleh kelompok seperti HRS. Jangan mau kau disetir oleh Jokowi. Kan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Nah, kenapa ini harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang Dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang, nah, supaya itu merekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di... hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat. saya tahu hari ini ceramah saya lagi didengerin, di BIN didengerin, di Mabes Polri didengerin, lu dengerin. Gua nggak takut, betul. Saya minta kepada TNI dan Polri, berhentilah, jangan jadi jongos asing dan asing. Kita ingin sampaikan kepada pemerintah 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat. Jangan sampai terjadi revolusi sosial. Jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Saya mau tanya, kalau di komandoan revolusi siap tidak? Siap tidak? Bu, kalau anak ibu pemuda mau berangkat berjuang, minta izin sama ibu, jawab aja, Bu, sono pergi, lu jangan pulang lagi. Kok begitu, Beb? Maksudnya biar mati sahib. Menganggap hanya kelompoknya yang paling benar, yang tadi saya sampaikan, merasa kelompoknya yang paling beriman, yang paling bertakwa, sehingga menyalahkan orang per orang, kelompok maupun organisasi-organisasi lainnya, dilatar belakangi dengan emosi dan perasaan, bahkan pendapat dirinya sendiri, seakan-akan paling bertakwa, paling beriman, yang paling benar. Ini kalau tidak kita waspadai, ini justru akan membahayakan. Persatuan dan kesatuan bangsa kita diuji pada saat menghadapi ancaman internal. Ancaman internal banyak saat ini. Kita buka YouTube, buka media, dan sebagainya. Banyak cerita-cerita mendiskreditkan pemerintah, kelompok, orang per orang, dan mengkultuskan salah satu kaum. Ada kelompok tertentu yang
tidak sepaham dengan pemerintah, dan tanpa disadari bahwa yang terjadi di Republik ini, baik PKI, Permesta, DITII, ada campur-campur tangan asing. Sebagian masyarakat yang mengutuk yang namanya perpecahan menilai Habib Rizik Syihab atau HRS tak henti-hentinya mengkompori jamaahnya dengan narasi-narasi kebohongan dan provokatif yang bisa memecah belah persatuan di tengah upaya Presiden Prabowo mempersatukan semua anak bangsa dari perpecahan. Habib Rizik Syihab atau HRS malah mengancam revolusi sambil teriak-teriak takbir di atas panggung. Perilaku Habib Rizik Syihab yang belum kapok di penjara ini membuat masyarakat kembali resah, meminta HRS dan kaki tangannya dipulangkan ke Yaman saja agar negeri ini terhindar dari perpecahan. Melihat fenomena ini, Presiden Prabowo mengutus penasihat Presiden bidang pertahanan nasional, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman, untuk menepis segala bentuk hoaks yang disebarkan oleh kelompok seperti HRSCS melalui media sosial. Menurut Jenderal Dudung, kelompok semacam itu harus diwaspadai karena mereka selalu mengklaim bahwa kelompok mereka lah yang paling merasa benar, paling agama dan sebagainya. Saudara, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Mereka hina kita, mereka caci maki kita, mereka adu domba kita, saudara. Ya, para ulama dicaci maki, habaib dicaci maki, kiai dengan kiai diadu, saudara, ulama dengan ulama diadu, tokoh dengan tokoh diadu, kemudian saudara, tokoh dengan rakyat diadu, saudara. Ya, mereka mengadu domba kita dengan mulut-mulut mereka. Hati-hati, mereka mau memadamkan cahaya perjuangan kita. Hati-hati. Siap bersatu, siap berjuang. Oh, nanti kalau bersatu dianggap ekstremis. Apa jawabnya? Yang kompak semua. Kurang kompak, kurang keras. Kalau dituduh ekstremis, dituduh pemberontak, dituduh teroris, dicaci maki, dihina-hina, difitnah, diintimidasi, diteror, ditangkap polisi, takbir. Preman menakut-nakutin, preman datang, preman datang, preman mau ngancam, takbir. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, yang nyurati para begal nasab, udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nah habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia, ini ada surat keberatan Habib Rizik ceramah, acara digelar. Apa jawab saudara panitia? Sabodoting. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul, singit melulu saudara. Sama Habib benci, sama Kiai benci, sama tablik akbar benci. PKI bukan. Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul. Wali Songo sebarkan agama, betul. Wali Songo zuriyah Nabi, betul. Wali Songo jasanya betul. Besar tidak jasa Wali Songo?
Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul? Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aduan dia. Kacau, kacau. Kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi, nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono. Ya susah, Kapolrinya belum diganti, betul? Pihak sono kasih tanah buat markas ya. Kacau dah, kacau, kacau. Tanah lu mau diambil, polisi dapat tanah, ya lu gak dibela. Udah kacau, kacau, kacau. Kacau gak? Kacau gak? Itulah Indo. Apa lo? Nah maka itu saya mau tanya, ini masalah kecil, masalah besar? Berbahaya tidak? Jadi pantas tidak hari ini kita istighatsah? Pantas tidak kita istighatsah? Kita istighatsah. Untuk apa? Membangkitkan semangat persatuan kita, kebersamaan kita, membangkitkan semangat agar kita jangan pernah takut melawan oligarki manapun. Betul? Takbir. 9 naga mau kurang ajar. Besok kita jadiin 9 cacing. Kita ingin sampaikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dan kita juga mau sampaikan kepada para oligarki di negeri ini, saudara, sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Pak Marwan Batubara, 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan, jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat, jangan sampai terjadi revolusi sosial. Betul? Betul? Ya jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau dikomandoin revolusi siap tidak? Siap tidak? Makanya kalau lagi diundang, ayo bersatu revolusi, ikut. Setuju? Bu, harus suaminya lagi mau berangkat mau aksi, jangan dilarang Bu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngomong, Pak, biar tetangga aja yang berangkat, Bapak jangan. Ayo ngaku, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada gak? Bapaknya pada ngaku ada. Jangan Bu. Kalau anak ibu pemuda mau berangkat berjuang, minta izin sama ibu, jawab aja Bu, sono pergi, lu jangan pulang lagi. Kok begitu Beb? Maksudnya biar mati sahib. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, berjuang mati membela yang hak itu syahid, saudara. Bahkan Nabi mengatakan, man qutila duna malih bahwa syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan, membela harta bendanya, dia mati syahid, saudara. Makanya kalau ada preman, ada siapa mau datang kemari intimidasi, teror, lawan. Siap tidak? Siap tidak? Hajar, kejar, saudara. Preman mau macam-macam sama masyarakat Paku Haji, saudara. Telanjangi arak keliling kampung, tulis bongos asing. Setuju tidak? Maka itu saya minta kepada TNI dan Polri, berhentilah, jangan jadi jongos asing dan asing. TNI dan Polri, berpihaklah kepada rakyat, belalah rakyat. TNI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, harus menunggal dengan rakyat. Betul? Takbir. Saya tahu hari ini ceramah saya lagi didengerin, di BIN didengerin, di Mabes Polri didengerin, lu dengerin. Gua nggak takut, betul. Lu dengerin, kita mau bela umat, kita mau bela rakyat, saudara. Ini menyangkut kedaulatan negara, saudara. Betul. Pantai ditutup, kemudian kerjaan nelayan terganggu, saudara. Wah, tanahnya mau dirampas, kurang ajar tidak? Sama gitu sekali lagi sebelum saya akhiri semua siap bersatu.
bahwa penyebaran agama di Indonesia dan dimanapun, penyebaran itu bisa masif, bisa menyebar dengan begitu cepat, itu bukan dilakukan oleh orang pintar, orang kaya, dan orang berkuasa. Penyebaran agama itu dilakukan secara masif, diterima di masyarakat karena disebarkan atau diberikan oleh orang-orang yang baik. Pada intinya kita mengikuti jejak Rasulullah karena akhlaknya. Di dalam Islam itu ada tiga, ada syariat, ada akidah, dan ada akhlak. Yang kita ikuti dan isinya dari Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah sebetulnya. Sampai istihza. Kelompok yang ngikuti itu monyet. Kelompok yang ngikuti itu PKI. Bahwa orang itu disebut PKI, itu ada datanya. Dia hidup tahun berapa? Orang lahir tahun 60. PKI meletus tahun 65. Orang itu masih umur 5 tahun. Mana mungkin orang umur 5 tahun disebut aktivis PKI. Apalagi si Ustadz itu lahir tahun 70 sekian. Buyar sudah PKI. Lalu orang itu dituduh jadi PKI. Mohon menvonis orang tanpa bukti ngawur. Itu juga nggak benar. Dan kalaupun dengan vonis ini berhasil menframing, menang di framing, maka nyun sewu, ke depan ini nggak baik untuk Islam. Ini masuk data di medsos, masuk di digital, 50 tahun ke depan, cucu-cucu ini buka medsos, ya kan? Oh ternyata fulan-fulan ini suka begini. Fulan ini suka bohong. Nah, khawatir kami nanti non-muslim, Kristen atau apa, enggan masuk Islam. Ragu akan masuk Islam. Karena ketika mereka buka data digital, menemui orang-orang yang dianggap tokoh Islam itu suka bohong. Itu yang bahaya bagi masa depan Islam. Ojo syukur pengen menang framing. Bahwa kebenaran faktual itu penting. Kebetulan kebenaran verifikatif itu penting. Kebenaran yang konkret itu penting, valid itu penting. Sehingga kalau tokoh-tokoh Islam atau yang ditokohkan Islam dalam jejak digital senantiasa berpegang harus sotik dan amanah. Harus jujur, valid, kredibel, amanah. Maka sampai kapanpun orang di luar Islam menyalahkan Islam nggak bisa. Meragukan kebenaran Islam nggak bisa. Karena semua tokoh Islam berkomitmen haram. Goro sak rambut aja haram. Khianat sak rambut aja haram. Nah kalau kita suka pengen menang-menangan, menuduh orang saenake dhewe tanpa bukti, tanpa fakta, sekali lagi, ke depan ini nggak baik untuk Islam. Makanya Muhammad Abduh pernah bersinyalemen, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu malah terhijab, sulit dakwahnya diterima orang. Ya kadang karena perilaku umat Islam begini yang kurang ilmiah, ngawur. Jadi ayo jangan berorientasi, sing penting menang, ojo. Ayo berorientasi nawa itu nyari kebenaran. Kalaupun akhirnya yang benar itu A dan kita salah, ya gentle kita akui kita salah. Mending kita ngakui kesalahan tapi akhirnya memihak pada kebenaran daripada tetap merasa menang tapi ternyata ada di kebatilan. Imam Syafi'i kalau munazoroh, diskusi, debat, seminar, terus ternyata nyun sewu musuhnya ini kalah. Dan mengakui dengan gentle kebenaran Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i malah takut pada orang ini. Dihormati sebegitu rupa. Orang ini wali Allah. Di depan umum demi hak, dia nggak malu mengakui kesalahannya. Berarti benar-benar orang ini nyari hak. Dulu itu akhlak orang munadharah itu kayak begitu. Jadi Imam Syafi'i malah hormat banget kepada pihak yang ngaku salah. Nah, perkara sekarang nggak begitu, berarti ada indikasi yang dicari bukan al-haq. Yang dicari adalah kemenangan, dan itu nuhun sewu, itu nafsu. Kepentingan. Itu kepentingan. Itu setan. Mohon jangan gampang menerima fatwa bunuh. Awas besok dihisab. Terus kalau masih sama-sama bersyahadat, nggak bisa lah kita saling mengkafirkan. Itu kayak di Timur Tengah ya? Nah, akhirnya kayak begitu. Ya dosa, ya remek. Hancur. Yang membunuh dan yang membunuh takbir, yang dibunuh takbir. Yang membunuh muslim, yang dibunuh juga muslim. Yang untung barat. Ambil minyaknya. Akhirnya yang garap minyaknya Aramco kalau di Saudi. Dan persentasenya untuk Amerika sekian persen. Betul. Dan provokasi itu Kiai, itu sangat berbahaya dan sudah menimbulkan reaksi yang sangat tidak produktif bagi persatuan. Sudah terjadi di Karanganyar, terjadi di Klaten, ada Mbah Mufid dipersekusi, di Cilacap juga. Semuanya pengikutnya yang menyuruhkan perang itu Kiai. Artinya kalau itu dibiarkan, niscaya akan terjadi hal-hal yang serupa di tempat lain. Nah, pihak-pihak yang merasa dituding PKI, dilecehkan atau dianggap halal darahnya, kan tentu tidak mungkin berdiam diri Kiai. Kan ada kewajiban membela diri juga kan Kiai. Walaupun kalau kemudian ini diladenin ya resikonya pertumpahan darah sesama muslim itu Kiai. Nah, untuk mencegah itu, menghindari itu, mestinya negara itu kan bertindak ya. Kalau menurut kami waspada itu penting. Bersiap-siap juga penting. Tapi sungguh berkuar-kuar dari pihak manapun itu nggak baik. Tirulah kucing yang membidik tikus. Dia mesti diam, senyap, silent, mengendap-endap. Tiba-tiba sit gitu ya. Tiba-tiba set. Iku secondnya. Santri bodoh. Ono santri putri ayu ngomong neng koncone, aku pengen cakui. Aku pengen cakui, pengumuman. Diambil orang. Begitu bulan depan kalau lamar sudah jadi istri orang. Kalau orang pintar punya rencana, punya strategi, dan diam. Tapi diam-diam dia bersiap. Nah, tafus so'il, berupaya keras menolak, menghindarkan terjadinya kejahatan terhadap diri kita ataupun orang lain, itu wajib. La dororo wala diror. Tapi sungguh bijaksana. Ono laler, ojo sampai digepuk karo linggis. Itu juga penting. Ojo sampai gara-gara laler lamu mau gepuk karo linggis. Laler rong mesti kena, lamu rong mesti kena. Baduke nyonyor. Nah, sungguh menjaga persatuan itu penting juga. Menjaga situasi kondusif itu penting juga. Tapi membela diri penting juga. Nah, itu tadi, tirulah kucing. Diam-diam kita punya kekuatan. Kalaupun latihan pun mungkin, saya nggak usah pakai identitas. Dan latihannya jam 1 malam di lapangan yang peteng-peteng. Tapi di pojok-pojok ya ada yang jaga. Dan sudah matur kepada aparat kami akan melakukan latihan. Nggak muncul di medsos, nggak muncul di mana-mana. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Mbah Mufid sudah ada laskar-laskar. Tahu-tahu di kanan kiri rumah Gus Abbas ada laskar-laskar. Yang mungkin mereka itu sambil jualan cilok, sambil apa. Dan seterusnya, itu yang kami maksud. Bersiap, oke, kuat, tapi ya silent. Nah, kalau rame-rame, itu tadi, tidak uang liyo. Tidak uang liyo. Dan tentu ada aparat, ada hukum.
Jangan sampai nggak koordinasi dengan aparat. Toh pada akhirnya yang berwenang menindak itu juga aparat. Terus Kiai, akhir-akhir ini kan khususnya PBI LS ya di sejumlah wilayah bergerak melaporkan provokasi Rizik Syihab itu terkait provokasi perangnya itu, termasuk di Banyumas kita baru saja melaporkan hari kemarin. Menurut dia gimana nih strategisnya? Serius penting dan silent juga penting. Jangan hanya rame-rame di dunia maya, tapi akhirnya tumpul di meja hijau. Teman-teman harus benar-benar menyiapkan tim advokasi dan mungkin yang sampai kaliber nasional lah, orang-orang serius memang membuat tuntutan. Di tracking, cari bukti-bukti fulan-fulan ini melakukan penghinaan terhadap Mbah Hasyim Asy'ari. Cari buktinya sampai dikumpulkan layak sah untuk alat menggugat. Fulan-fulan ini mengatakan non sewu Gus Dur Yahudi, PKI macam-macam. Cari. Fulan-fulan ini menyebut NU Islam Nusantara sesat. Kayak begini, ayo bekerja serius, ada tim. Mungkin ada yang punya alat kayak intelijen itu, men-tracking nomornya fulan jet. Terekam semua, rekamannya masuk di situ semua. Dipilih-pilih, diverifikasi, mana yang layak jadi bukti untuk dinaikkan pada gugatan. Harus ada tim seperti itu, kerja serius. Jangan sembarangan orang, mereka harus sekelas nasional. Nah, benar-benar dilakukan gugatan itu. Sehingga kita di bawah tetap tenang, menjaga pengajian, menjaga manakiban, menjaga kiai. Tahu-tahu diam-diam gugatan sudah diterima di pengadilan misalnya. Ya, sekaligus hal itu menjadi masukan bagi teman-teman di jajaran pengurus pusat PWI Laskar Sabillah. Insyaallah gerakan ini sepertinya memang akan masif gerakan pelaporan. Tapi saya sepakat. Terus kayak Nyun Sewu, benar-benar kumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data yang ada di Nusantara, juga data di Leiden, tentang status orang-orang atau tokoh-tokoh. Kalau misalnya ada oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45, bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-nya nyata. Bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik. Itu lakukan semacam somasi atau apa. Lakukan mungkin ke KY atau mana. Supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka Nyun Sewu, kenapa nggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan? Yang nyata lebih alim. Kenapa nggak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Asy'ari, Imam Bukhari? Kenapa nggak mereka yang diajukan jadi pahlawan? Kalau alasannya itu layak karena alim, karena dakwahnya. Pengikutnya banyak. Lebih banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Ya, kalau alasannya hanya karena pengikutnya banyak, dia alim. Ya kan? Ya. Terus kalau dia Nyun Sewu ulama dan di Indonesia punya murid yang banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khatib As-Sambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa?
Terus Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Alim. Kita punya karangan. Alumni ratusan ribu. oke. Dan tersebar secara nasional, Dan ke-WNI-annya nyata. tidak diragukan. Oke. Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata. Oke. Pakat. Perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini. Perannya luar biasa. Plus ke-WNI-annya Ya. nggak ada subhat sama sekali. 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu. Nggak alim bahkan nggak muslim itu loh dapat gelar. Kayak Yosudarso. Kayak A.A. Maramis. Kayak Ngurah Rai. Sebaliknya sealim kayak apapun. Kalau jejak perjuangannya nggak ada. Nggak ada. Atau ke-WNI-annya diragukan atau nggak ada. Maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Kalau itu layak diberi gelar, sekali lagi, Mbok Imam Syafi'i di